Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, ibu-ibu semuanya kita bisa berkumpul di laboratorium SDIT Insan Kamil untuk memenuhi undangan saya melakukan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Nah, ibu-ibu, salam serta salawat semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Apa kabarnya pagi hari ini, ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, lebih semangat lagi pakai kepala tangan ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, langsung saja ibu-ibu yang terhormat Kepala SDIT Insan Kamil Karanganyar, Ibu Damai Arikontesa Esos SPD, dan juga rekan-rekan guru SDIT Insan Kamil Karanganyar. Diseminasi itu apa sih ya? Jadi diseminasi itu adalah menularkan pengetahuan yang sudah kita miliki kepada orang lain. Nah, dalam kesempatan hari ini, saya sebagai calon guru penggerak memperoleh materi tentang budaya positif yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, siap kita mulai ya? Siap. Oke, untuk memulai acara ini, saya minta ibu-ibu semua berpasangan dua-dua. Ya, berpasangan dua-dua. Kemudian yang satu berperan sebagai A, satu berperan sebagai B. Ya sudah dapat pasangannya? Tolong. Sudah ya? Sudah dapat pasangan? Nah, oke. Tugasnya apa? Tugasnya adalah yang A nanti menutup kepalan tangan. Yang A menutup kepala tangan satu saja. Ya. Kemudian yang B itu tugasnya adalah membuka, ya, mencoba membuka, menyuruh A tadi membuka kepala tangannya dengan segala cara. Jadi iya, boleh dengan menggoda, memarahi, atau menggelitik, atau dengan bejek menawarkan sesuatu sebagai pengganti. Nah, yang A itu bayangkan bahwa yang jenengan pegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Oke, are you ready? Oke, 1 menit. Silahkan dimulai kegiatannya. 1, 2, 3. Oke, sip. Angkat itu. Oke, Mbak Aisyah dan Mbak Mau ini berhasil juga ya. Oh, sama Mbak Aisyah. Stop. Baik, siapa yang berhasil membuka kepala tangannya? Baik, coba kita testing lagi. Siapa tadi yang membuka tangan? Iya. Kenapa panjenengan membuka kepala tangan? Soalnya pakai kekerasan. Pakai kekerasan ya. Pakai kekerasan. Kemudian ini tadi siapa pasangannya? Iya, bisa berhasil membuka enggak? Yang mengepalan siapa? Oke, bisa membuka Bu Afif? Bukan bisa membuka? Tidak. Ya. Kenapa Anda tidak bisa tidak membiarkan kepala tangan Anda dibuka?
Berusaha mempertahankan dengan apa yang bisa saya pertahankan. Seberapa berharganya benda yang ada di tangan Anda? Sangat berharga sekali. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, ibu-ibu semuanya. Jadi tadi ada yang bisa membuka kepala tangan temannya dengan satu paksaan. Kemudian yang kedua, tidak bisa membuka kepala tangan temannya karena yang punya kepalan itu mempertahankan dengan sepenuh jiwa dan raganya karena itu adalah sesuatu yang berharga pada dirinya seperti itu. Ada yang suka rela tadi membukakan kepala tangannya? Ada. Siapa? Hah? Eros. Iya, Eros kenapa suka rela membukakan kepala tangannya? Lama-lama dia pasrah. Capek. Ya, jadi karena capek gitu ya, sudah tidak bisa mempertahankan. Ibu-ibu semuanya, sebenarnya apa yang kita pelajari hari ini itu adalah pengibaratan teori kontrol. Bagaimana kita mengontrol murid-murid kita, ya. Ya. Jadi menurut William Glasser itu ada ilusi bahwa yang pertama guru itu bisa mengontrol murid, ya. Kemudian yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kamu harus berbuat baik dan sebagainya. Yang kita ulang-ulang itu bermanfaat. Kemudian ilusi yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, ya. Jadi kamu nggak bagus, harusnya gini. Nah, itu mungkin niat kita itu kan baik ya, menunjukkan kesalahannya agar dia memperbaiki. Tapi menurut William Glasser itu hanya ilusi. Kemudian yang ketiga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa pada anak-anak. Ini biasanya adalah orang tua ataupun guru. Jadi secara umum bahwa kita sebagai orang dewasa itu bisa mengontrol anak-anak semau kita bisa mengendalikan. Tetapi dari tadi ya, ternyata apa yang kita lakukan itu ya anak-anak benar tadi nurut. Tetapi tadi karena keterpaksaan kita menggunakan kekerasan, paksaan, ya. Atau yang kedua tadi, si anak sudah capek mempertahankan keinginannya sehingga dia menyerah. Yaudah, aku nurut pada bunda, aku nurut ustazah aja, seperti itu. Nah, pada dasarnya anak itu mau atau tidak untuk menurut pada kita itu ya dia mempunyai kemerdekaan seperti tadi. Dia mau atau tidak itu adalah atas kehendak dirinya. Seperti rekan kita tadi, dia nggak mau. Kalau anak itu nggak mau, dia tidak akan mau kita kontrol, kita arahkan gitu ya. Kalaupun mau ya tadi karena adanya paksaan. Jadi bukan atas inisiatif dari diri sendiri. Ini tadi nggak ada yang inisiatif menyerahkan tangannya. Nah, ini adalah teori kontrol ya dari tadi William tadi, bahwa kadang itu kita bersudut pandang jadi stimulus respon yang biasanya itu realitas kita itu sama gitu ya. Padahal sebenarnya kebutuhan setiap orang itu berbeda, kebutuhan anak itu berbeda. Kita kadang melakukan anak sama, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, padahal yang dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Intinya ada sesuatu yang tidak sejalan ya antara teori kontrol dan stimulus respon yang biasa ada pada keseharian kita. Dan teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang, tidak ada yang kalah. Ketika kita melakukan suatu kontrol terhadap anak-anak,
itu prinsip kita menang-menang. Bukan berarti aku guru atau orang tua yang menang karena bisa mengontrol anak, tetapi anak menang, jadi dia tidak merasa terbebani dengan apa yang kita lakukan, dan kita juga bisa tersenyum bahwa apa yang kita lakukan itu sudah berhasil. Tetapi ketika menggunakan stimulus respon, gitu ya, gurunya berhasil, muridnya melakukannya tidak dengan setulus hati, ya, karena tadi paksaan dan sebagainya. Nah, hari ini temanya kan budaya positif. Tidak jauh dengan disiplin seperti itu ya dalam keseharian kita. Ada yang berpendapat disiplin itu apa ya? Oh, disiplin apa disiplin? Tepat waktu. Apa lagi? Menaati aturan. Ya, benar ya, tidak ada yang salah. Jadi di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang sesungguhnya itu muncul dari dalam hati, bukan karena suatu paksaan, bukan karena suatu iming-iming, bukan suatu ketakutan, yang muncul dari dalam. Ketika kita ada anak-anak terlambat gitu ya, bagaimana kita menasehati kemudian besok tidak terlambat. Yang dimaksud disiplin di sini, ketidakterlambatannya besok itu adalah karena inisiatifnya, karena kesadaran diri, bukan karena takut untuk dihukum guru ya, atau yang lain. Nah, kalau itu tidak bisa, itu yang disiplin tingkat pertama ya. Yang kedua ya tadi, perlu aturan ya tadi, karena takut dengan hukuman. Nah, itu juga dinamakan disiplin ya. Tetapi esensi disiplin yang akan kita pelajari yaitu disiplin positif. Itu adalah disiplin yang berasal dari motivasi internal siswa, bukan karena paksaan ataupun karena hadiah. Jadi dia melakukan atas kesadaran diri, seperti itu. Ini ya, masih dari Ki Hajar Dewantara. Mardika iku jarwonya nora mung lepasing pangreh ngeng uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Nah, ini adalah dalam Merdeka Belajar. Kita kan sering mendengar Merdeka Belajar ini opo jadi. Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah sendiri. Jadi kalau kita belum bisa memerintah diri kita atau motivasi intrinsiknya belum muncul, maka belum dikatakan sepenuhnya kita itu merdeka. Kalau anak-anak itu belum muncul motivasi intrinsiknya, maka belum sepenuhnya anak-anak itu namanya merdeka. Dikatakan merdeka itu ketika dia sudah berinisiatif untuk mengelola dirinya, ada keinginan terhadap dirinya itu akan dijadikan seperti apa. Nah, dalam keseharian itu ada 3 motivasi manusia berperilaku. Apapun yang kita lakukan itu mesti ada motivasinya. Begitu juga dengan anak-anak. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, kita bisa refleksi kita ya, datang ke sekolah tepat waktu. Itu yang mana? Menghindari hukuman. Atau yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, biar dikatakan nanti guru the best, guru terdisiplin, guru paling tepat waktu, ya. Kadang-kadang ada urut-urut gitu ya. Nah, kemudian atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, karena itu sudah menjadi
bagian dari dirinya, itu harga dirinya bahwa akulah orang yang tepat waktu, menjadi diri sendiri. Nah, yang kita harapkan pada anak-anak itu adalah yang ketiga ini, dan juga pada diri kita yang ketiga ini. Nah, kalau yang nomor 1 dan 2 itu kan motivasinya dari eksternal, dari luar, dari menghindari hukuman dan mengharap penghargaan. Sedangkan yang internal itu dari diri. Nah, kemudian yang tadi kan untuk menghindari hukuman. Sekarang kita akan berbicara. Ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Ada yang baru mendengar kata-kata ini sekali, restitusi? Ya. Yang sudah pernah mungkin restitusi itu apa? Kalau dalam dunia hukum ya, itu ada restitusi, itu ada. Ya. Restitusi itu jadi pengganti seperti itu. Apa itu hukuman? Bedanya dengan konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kenapa terlambat? Kamar mandinya antri, nggak berdiri. Nah, kita nggak merencanakan, nggak ada aturan. Kalau terlambat berdiri. Secara spontan tiba-tiba, kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kita nggak pernah membuat kesepakatan dengan anak-anak kalau terlambat masuk kelas mau ngapain gitu ya. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah. Jadi guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Ya. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi jangan anggap hanya secara fisik saja. Bisa jadi kata-kata itu juga menjadi hukuman bagi anak-anak kita, tapi kita kadang nggak menyadari. Kalau gue itu nyatis ngono kuwi. Nah, itu kan juga suatu hukuman. Jadi anak-anak kan merasa down, ya, merasa down mentalnya. Nah, itu akan menjadi hukuman secara psikis juga. Kemudian apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana ya, disepakati, dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Nah, ini insya Allah kita sudah melaksanakan ya di sekolah kita, alhamdulillah. Kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Maka kan anak-anak itu kadang datang terlambat, itu sudah tahu apa yang dilakukan. Oh, kemarin kesepakatannya kalau datang terlambat ngapain, itu tanpa kita minta ya, itu karena sudah ada peraturan yang kita buat bersama, yaitu melakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Sudah 2 kali loh, 3 kali, kenapa diulangi gitu ya. Nah, seperti itu konsekuensi. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Ini yang akan kita harapkan. Ya, restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini nanti murid itu tidak dipaksa, dia itu membuat penyelesaian atas masalahnya itu atas inisiatif sendiri. Kita tidak boleh mempengaruhi, tidak boleh mengarahkan tetap untuk jalur yang positif ya, tugas kita untuk mengarahkan. Dan tidak boleh kita yang berinisiatif ya. Jadi harus tambah di sini ya. Ini inisiatif murid sendiri gitu. Nah, kemudian nanti bagaimana caranya? Ya, nanti kita bahas di akhir ya. Di akhir ada bagaimana kita nanti melakukan restitusi. Nah, di akhir kegiatan ini diharapkan nanti kita sebagai guru bisa melakukan restitusi pada siswa kita. Ciri-ciri restitusi, ya, ini bedanya dengan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan berarti kalau dia melakukan itu
kesalahannya tertebus, tapi dia bagaimana memaknai itu adalah sebagai pembelajaran sehingga tidak mengulangi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kadang dua orang anak bertengkar, setelah itu kan hubungannya tidak baik. Nah, bagaimana setelah restitusi ini hubungan itu kembali baik, tidak ada bekas, dua belah pihak ketika ada masalah itu saling menerima, saling ikhlas, legowo. Kemudian yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan, gitu ya. Ini tadi dipaksa, di sana terpaksa karena sudah capek, ya. Jadi keinginannya sendiri, inisiatifnya sendiri. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Setiap orang melakukan sesuatu, baik itu baik atau buruk, itu selalu ada motivasi. Nah, ada kebutuhan dasar orang 5, ya setelah ini kita bahas. Ketika kebutuhan dasar itu tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan masalah. Jadi sebenarnya anak-anak kita itu ketika bermasalah, ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, ya. Kemudian yang keenam, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, bukan bagaimana dia itu menyalin tugas, tetapi pada karakter bagaimana dia bertanggung jawab menyelesaikan masalah. Contohnya terlambat gitu ya, suruh nyalin gitu ya. Tetapi menyalin ini dalam rangka bahwa ini adalah tanggung jawab saya karena saya terlambat, maka saya harus mengejar keterlambatan saya. Bukan karena suatu paksaan, ayo ditulis ping 5, ya bukan seperti itu. Kemudian yang ketujuh, restitusi itu menguatkan. Kemudian 8, fokus pada solusi. Dan yang 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang kan di kelas kita, ketika ada anak yang berseteru, dia sedikit demi sedikit merasa tersisihkan. Nah, ini bagaimana kemudian ketika kalau masalahnya sudah diselesaikan, dia sudah melakukan restitusi, ya sudah, dia merasa bahwa tanggung jawab sudah selesai, sehingga dia bisa kembali ke nol lagi gitu ya. Tidak ada masalah dengan teman-temannya ataupun dengan gurunya. Nah, guru-guru semuanya masih semangat semua? Masih semangat semua? Oke, kita lanjutkan. Sekarang keyakinan kelas. Di sini semuanya sudah membuat peraturan kelas ya? Sudah. Ketika membuat peraturan kelas, kemarin panjenengan membuat sendiri, menyampaikan kepada murid atau berdiskusi? Berdiskusi, alhamdulillah. Nah, insya Allah itu sudah sesuai. Nah, di sini saya akan mengenalkan keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Oke, satu pertanyaan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Kenapa harus pakai helm? Keamanan. Untuk menjaga keamanan. Iya, menjaga keamanan. Ada yang lain? Iya betul. Jawabannya adalah keamanan atau keselamatan. Nah, yang di atas memakai helm saat di jalan raya itu adalah peraturan. Kemudian keselamatan atau keamanan itu adalah keyakinan. Nah, yang ingin kita kembangkan adalah bagaimana peraturan itu bisa berubah menjadi keyakinan. Ada langkah-langkahnya. Langkahnya seperti apa? Yang pertama, yang sudah seperti kita lakukan, kita membuat kesepakatan dengan anak-anak, oke? Anak-anak kita gali kesepakatannya dan itu sudah kita lakukan. Kemudian dari kesepakatan itu, kadang kan ada kata-kata yang negatif ya. Contohnya apa? Kata-kata yang negatif. Tidak buang sampah sembarangan.
Iya, tidak buang sampah sembarangan. Ini kita positifkan menjadi iya betul, membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Yang negatif kita positifkan. Setelah itu kita cari kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang dituju. Contohnya tadi adalah penggunaan helm. Itu nilai-nilai kebajikan universalnya adalah kebaikan. Kalau membuang sampah di tempat sampah, apa kebajikannya? Nilai kebajikan. Iya, kebersihan, ya. Kemudian dalam peraturan itu bisa jadi ada nilai-nilai yang sama. Contohnya buang sampah pada tempatnya itu kebersihan. Kemudian ada lagi sesuatu yang juga pada kebersihan. Contohnya potong kuku setiap hari Jumat. Nah, itu kebersihan. Berarti nilai keyakinan atau kebajikan yang kita inginkan di kelas itu adalah kebersihan. Nah, seperti itu. Yang sama tadi kita kelompokkan sehingga keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, tetapi bisa menaungi seluruh masalah-masalah atau persoalan yang ada di murid. Ini contoh keyakinan kelas. Nih, contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, komitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Kemudian nih, atau bisa yang ini keyakinan kelas 7. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain dan sebagainya. Nah, nilai-nilai keyakinan inilah yang kita tanamkan pada siswa. Kita sepakati kelas kita punya keyakinan untuk dikembangkan ini 5, 6. Jadi ketika anak itu melakukan suatu kesalahan gitu ya, kita kembalikan keyakinan kelas kita apa gitu. Sama terlambat gitu ya. Mungkin keyakinannya adalah disiplin. Terlambat disiplin ya, anak tahu berarti kamu melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau ini kita bentuk dalam lingkup sekolah. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika manusia melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga kebebasan. Keempat kesenangan. Kelima penguasaan. Coba sebuah kasus, tapi tolong dianalisis. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh anak ini? Kemarin siswa kelas 6 mengambil jatah snack kelas 4. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Makan itu apa? Bertahan hidup. Ya, karena kalau nggak makan dia mati. Karena merasa lapar, maka dia mengambil makanan. Nah, terus ini ada anak yang ketika pelajaran apa ya matematika membuat rame gaduh di kelas. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kesenangan bisa. Kenapa kesenangan? Tadi siapa ya? Kenapa bisa berasumsi kesenangan? Mungkin saat belajar matematika dia tidak senang. Tidak senang. Nah, kita bisa refleksi tidak senangnya kenapa? Terus gurunya mengajari tidak menyenangkan. Iya. Salah satunya kesenangan bisa, atau kebebasan karena terlalu monoton dengan pelajarannya, itu juga bisa. Atau bisa jadi loh karena kasih sayang. Bisa nggak? Bisa. Dia caper karena tidak ada perhatian dari orang tua di rumah atau gurunya. Ya boleh perhatian guru nih jane. Soalnya sek dideketi itu hanya anak-anak tertentu. Itu terus, maka salah satu cara dia
itu menarik perhatian gurunya ya dengan berbuat seperti itu. Jadi ini harus kita tahu, kita cari sebenarnya kebutuhan dasar dia itu apa, sehingga nanti kita bisa mengarahkan untuk mencari solusi. Bentar. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu.
Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu. Baik, dilanjutkan. Jadi, posisi yang ideal sebagai apa? Manajer. Ya, identitas gagal itu ada sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu gagal kalau seorang guru melakukan kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian, posisi teman itu dikatakan identitasnya sudah berhasil, tetapi anak akan patuh hanya pada segelintir orang-orang tertentu saja yang dia merasa berhutang budi atau sudah ada ikatan tadi karena diperlakukan sebagai teman. Maka ketika kemarin itu teman-teman di Jogja, Bu Yaya katanya kelas 6B itu tertib tiba paling angel diatur. Ternyata ya memang selama ini mereka ketaatan di kelas 5 itu belum karena motivasi dari dalam. Jadi mungkin dia dulu saya itu memperlakukan sebagai teman, pembuat rasa bersalah atau penghukum. Sehingga ketika itu permasalahan dengan orang lain atau bersikap dengan orang lain, dia belum muncul sikapnya, motivasinya dari dalam dirinya, gitu ya, untuk rasa hormatnya. Itu hanya kepada wali kelasnya. Jadi kalau ada yang lain tidak dianggap, guru yang lain tidak dianggap sebagai gurunya. Karena tadi ya temannya posisi kontrol kita yang tadi hanya sebagai teman atau malah mungkin yang pertama dan kedua. Nah, identitas yang berhasil itu yang minimal ada di 4 ya atau 5. Itu yang sudah memunculkan motivasi intrinsik dari dalam. Kalau keempat itu masih berdasarkan aturan-aturan yang kita kesepakati, tetapi yang kelima itu sudah anak melakukan restitusi.
Jadi dia sudah membuat pemecahan masalah berdasarkan inisiatif sendiri, dan harapannya ketika itu sudah menyatu dengan diri anak, dimanapun, kapanpun, sampai dewasa itu sudah menjadi jiwanya. Ya. Dia tersadarkan, oh kalau disiplin itu memang suatu keharusan seperti itu. Nah, tadi yang kita lakukan di video itu tadi, itu namanya segitiga restitusi. Kita melakukan langkah-langkah, 3 langkah untuk menjadi seorang manajer. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang di sini teori kontrolnya adalah tadi, semua perilaku itu memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang sudah kita bentuk di kelas atau di sekolah itu kita tanyakan pada anak, kamu meyakini enggak kalau disiplin itu bagian dari keyakinan kita? Nah, ini yang nanti ketika dia sudah meyakini, itulah yang akan memunculkan motivasi intrinsik. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan ya, urutan segitiga restitusi ini tidak harus urut ya. Bisa jadi itu menstabilkan identitas dulu, atau validasi tindakan dulu, baru biasanya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas itu contohnya ya, terlambat ya nak. Setiap orang itu memang kadang melakukan kesalahan ya, nggak apa-apa. Nah itu jadi anak-anak itu merasa tidak salah kalau kok terlambat lagi. Itu kan dia sudah takut, sudah down. Ketika kita tidak stabilkan emosinya dulu, dia nambah down, sehingga mau berpikir itu sudah disalahkan, wes bingung, nggak bisa yes. Dan anak akan merasa rendah diri karena selalu disalahkan. Tapi ini menetralkan bukan berarti kemudian mengampuni terus nggak gitu ya. Tapi kemudian nanti kan ada langkah yang selanjutnya. Ini setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan kalimat-kalimat yang senada itu gitu ya. Bahkan Rasul jadi pernah lo salah ya. Seperti itu juga bisa. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu terlambat pasti ada alasan. Nah, maka anak akan menceritakan alasannya itu apa. Gitu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, dan pertanyaan yang lain senada. Nah, kemudian yang ketiga, setelah anak mengutarakan apa tadi alasannya, itu kita menanyakan keyakinan. Kalau kamu terlambat, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Atau kamu yakin nggak bahwa disiplin itu bagian dari kesuksesan? Nah, bisa seperti itu. Nah, setelah menjalani ya, kemudian kita nanti baru menawarkan restitusi. Nggak untuk mengganti kesalahanmu ya. Kamu apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Jadi menawarkan apa yang kamu lakukan untuk mengganti pelajaran yang tertinggal. Nah, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Aku ingin menjadi orang sukses. Nah, orang sukses itu harus disiplin. Nah, biar jadi orang disiplin, apa yang akan kamu lakukan? Itu adalah contoh-contoh pertanyaan dalam segitiga restitusi. Nah, sekarang kita studi kasus. Ya, setelah ini saya bacakan ya. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Bibi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Bibi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Bibi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol.
Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang bisa dilakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk perbaiki masalah, apakah ada gagasan. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama yang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka beritahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, pertama, langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Ada 3. Apakah sudah melakukan semuanya? Bu Santi itu yang guru asli. Ada yang berpendapat? Ini ya? Validasi tindakan tadi sudah dilakukan. Validasi tindakan yang salah sudah. Oke, kita lihat. Menstabilkan identitas sudah belum? Menstabilkan identitas. Ini ya. Validasi tindakan. Ini gimana? Tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Itu validasi tindakan orang popo yang minta maaf. Cara lainnya apa? Gitu. Kemudian yang menanyakan keyakinan sudah ya tadi terakhir. Kemudian yang kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang sudah dibuat? Sudah belum? Pelanggarannya tadi tidak memperhatikan guru. Kemudian mereka mengusulkan restitusi apa tadi? Diskusi. Ya. Terus mengirim email. Yang ketiga, mengusulkan pada kepala sekolah kalau ada guru pengganti, mengusulkan Bu Eni. Iya. Apakah itu sudah sesuai dengan kesalahan? Belum ya? Sudah ya? Sudah atau belum? Sudah belum Bu? Sudah. Iya, sepakat. Sudah. Ya, karena dengan melakukan restitusi tadi, mereka sudah memperbaiki hubungan dengan gurunya, ya. Sudah belajar, kan mereka pelanggar keyakinan tentang tidak menghormati. Nah, mereka berdiskusi bagaimana kemudian bisa menumbuhkan keyakinan pada diri mereka, motivasi untuk menghormati sesama. Nah, ini sudah. Kemudian dalam mengambil keputusan lagi, yang pertama tadi kan Bu Eni tadi ya, dia ayolah bantu ibu. Posisi kontrolnya dia sebagai apa itu? Posisi kontrol itu ada 3, ada 5 ya tadi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Apa Us? Manajer. Iya, pembuat rasa bersalah.
Jadi di sini Vivi dan Natali bisa jadi mengikuti apa yang disarankan Bu Eni, ya, tidak ramai, tapi karena kasihan pada Bu Eni yang merasa bersalah, kok aku seperti ini dan merasa tidak berguna. Aku kok bisa negur kita. Semoga itu bisa saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai guru di kelas kita masing-masing. Ya, insya Allah saya juga baru mencoba dan insya Allah sudah mulai saya terapkan di kelas saya melakukan restitusi. Jadi anak-anak ketika ada pelanggaran mereka yang menawarkan pemecahan masalahnya. Begitu Mbak Jihan. Ya Ustazah. Tadi Ustazah mendapat laporan kalau kamu yang mencoret-coret kamar mandi. Benar ya? Ya Ustazah, itu benar. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukannya? Tidak apa-apa Us. Tentu saja tulisan saya ini dilihat semua orang. Jadi kamu suka kalau tulisan kamu dilihat orang banyak? Ya Ustazah. Iya, Ustazah tahu manusia itu memang tempatnya salah. Kadang kita melakukan sesuatu karena itu menurut kita asyik, tapi kita lupa kalau hal tersebut ternyata suatu kesalahan. Ya Ustazah, saya minta maaf. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Ya Ustazah, saya bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk perbaiki? Saya akan membersihkan coret-coretan di dinding kamar mandi. Baik, Ustazah setuju. Menurut kamu ada ide lagi agar teman-teman yang lain tidak mengikuti kesalahan yang sama? Ada Us. Ya. Saya akan membuat poster larangan mencoret-coret pintu kamar mandi. Lalu saya akan tempel di pintu masuk kamar mandi siswa. Wah, ide yang bagus itu Mbak Jihan. Ustazah mendukung. Baik, nanti sepulang sekolah segera bersihkan coretan itu ya. Baik Ustazah. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bolehkah kami masuk? Oh ya, sini. Mbak Fia, Mbak Dinara, kenapa datang terlambat? Jadi kami habis sedihkan Ustazah antri. Iya Ustazah, waktu makanannya sudah siap berbunyi karena kami lapar, jadi kami habiskan dulu. Oh, karena kamu lapar, kamu abai tidak mendengarkan bel masuk ya? Iya Ustazah, tadi habis olahraga haus dan lapar. Iya, Ustazah juga pernah kok melakukan kesalahan seperti kalian waktu sekolah dulu. Karena asik bermain, Ustazah mengabaikan bel masuk. Tapi alhamdulillah segera menyadari kesalahannya. Iya Ustazah, saya minta maaf. Saya juga minta maaf Ustazah. Baik, apakah kalian yakin kalau kedisiplinan itu kunci keberhasilan? Iya, saya yakin. Apakah kalian bersedia memperbaiki kesalahan ini? Bersedia Ustazah. Apa yang akan kalian lakukan? Saat pelajaran saya akan menanyakan materi kepada teman-teman dan mencatatnya kembali. Kapan kamu melakukannya? Kapan kamu akan bertanya pada temanmu? Saat selesai jam pelajaran. Baik, kamu bagaimana Fia? Setuju Ustazah. Baik, kalau begitu nanti setelah pulang sekolah kamu tanya pada temanmu tentang pelajaran yang kamu tinggalkan ya. Iya Ustazah. Silahkan duduk. orang lain menderita. Itu guru-guru hebat semua yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kita semuanya. Baik, satu hal, ya, tolong katakan, ya, satu kata yang sudah kita pelajari hari ini. Satu kata saja. Bagus. Ilmu baru. Sebagai teman.
Semoga semua